Anda masih menyaksikan Breaking News Kompas TV, Saudara, terkait dengan kecelakaan lalu lintas yang terjadi antara truk bermuatan pasir yang menabrak angkot, di mana menurut informasi yang kami dapatkan ada 10 orang yang meninggal dunia. Angkot atau angkutan kota yang ditabrak ini, Saudara, diduga membawa ibu-ibu pengajian dan truk yang diduga mengalami remblong mengangkut pasir. Tadi dikatakan oleh Kapolres Purworejo AKBP Andri Agustiano bahwa untuk korban sendiri, Saudara, ada korban luka ringan sebanyak 6 orang yang sudah dibawa ke rumah sakit terdekat di Purworejo karena memang jarak dari TKP atau tempat kejadian perkara ke rumah sakit terdekat cukup jauh, Saudara, kurang lebih ada 20 km dengan situasi kondisi jalanan yang memang menurun dan juga berkelok-kelok seperti yang tadi dikatakan. Dan dikatakan juga oleh Kapolres Purworejo tadi AKBP Andri yang mengatakan bahwa 2 kendaraan baik itu truk tronton dan juga angkot berasal dari Magelang menuju ke Purworejo. Saat ini visual yang Anda lihat saat ini, Saudara, adalah visual terkini dari tempat kejadian perkara di mana garis polisi sudah dipasang. Dan juga tadi dilihat ada satu rumah yang juga terdampak karena kecelakaan ini, Saudara. Namun tadi belum disampaikan apakah pemilik rumah tersebut juga termasuk dalam 6 orang yang mengalami luka ringan. Lalu bagaimana dengan kondisi dari sopir truk dan juga sopir angkot juga kita belum mendapatkan informasi lebih lengkap apakah memang masuk juga ke dalam korban luka ringan. Saat ini kita sudah terhubung dengan salah satu saksi mata yang ada di tempat kejadian perkara, ada Pak Iskandar. Selamat siang, Pak Iskandar. Oh, tampaknya Pak Iskandar belum terhubung, Saudara. Dan ini ada sejumlah ambulans yang dipersiapkan oleh para petugas dan juga polisi di sana untuk mengangkut korban, di mana ada 10 korban meninggal dunia dan ada 6 korban luka ringan. Tadi belum dikonfirmasi apakah 10 orang meninggal dunia ini dan juga 6 orang luka ringan ini apakah keseluruhannya adalah para penumpang yang ada di angkot atau mungkin juga ada warga sekitar. Kita akan menyapa Iskandar yang adalah saksi mata di tempat kejadian. Selamat siang, Pak Iskandar. Dengan Bella di studio, Bapak. Ya. Bapak. Kalau kejadian. Ya, siap, Bapak. Bapak, Pak Iskandar. Kalau kejadiannya pasti saya nggak tahu. Kalau saya di tempat itu udah ada korban, udah di tempat lah, di tempat Jombang, ya di Jombang, di kolam. Saya nggak pernah kejadian yang pasti itu, saya nggak pernah. Ya, yang pasti saya ke situ udah jadi korban ini. Pak Iskandar, yang Bapak lihat saat itu korbannya itu apakah penumpang angkot Bapak atau ada warga juga, Pak? Nah, itu kalau korban meninggal tuh penumpang angkot semua. Kalau warga itu yang punya rumah itu cuma luka. Oke, yang punya rumah cuma luka. Yang punya rumah kira-kira ada berapa orang di dalam rumah itu, Bapak? Yang itu yang punya rumah yang kena 1 orang tuh, Putri. 1 orang. Namanya Ubi, ya namanya Umiatun. 1 orang perempuan berarti di rumah tersebut yang menjadi korban ya, Pak? Iya. Baik, Bapak. Kalau dilihat dari jalanan di sana, Pak, apakah memang kecelakaan sering terjadi, Pak, di jalur tersebut? Betul. Rawan kecelakaan di sini. Rawannya kenapa, Pak? Karena dia berkelok atau jalanannya jelek? Mobil mogok tuh pasti kalau dari di tanjakan itu kan pasti di abani dulu. Hari ini ada orang membawa bendera yang di sini tanjakan toh. Itu kalau nggak dikanankan yang dari bawah itu nggak kuat. Terus yang dari atas itu disuruh berhenti dulu. Ini jadinya rawan kecelakaan. Oke. Sini. Pak Iskandar, kalau di jalan situ apakah ada rambu-rambu lalu lintas? Apa juga ada polisi yang bertugas di sana, Pak? Ya kalau polisi ya sehari-hari ya cuma kontrol. Kalau ini tetangga saya itu ya pos kamling ada. Itu pasti ngabani mobil-mobil itu yang naik mau nanjak dulu.
Pak Iskandar, kalau Bapak lihat Ya. saat ini, apakah masih ada korban yang diangkut ke ambulans? Lalu kondisi truk tronton seperti apa, Pak? Ya sekarang masih belum diangkat ya. Mau diderek nih mobilnya. Oke, mobil sedang akan dievakuasi. Lalu untuk rumah sendiri Ya. kapan akan dievakuasi, Pak? Ya nggak tahu nih, rumahnya tuh seperti itu, rumahnya parah tuh. Rumahnya parah. Oke, Pak Iskandar, apakah rumah Bapak di sekitar itu atau jauh, Pak, dari tempat kejadian? Ya kalau di tempat saya itu 100 meter lah. Tadi kan saya baru beli premium. Terus saya tuh pulang kok, aduh, di jalanan kok ada seperti itu gini loh. Sebelum kejadian sempat kedengar ada suara ngerem kah atau klakson kah, Pak? Ya kalau yang di rumah tuh dengar suara klakson. Didengar tuh yang tetangga saya ya bilang toh, yang di rumah tuh dengar suara klakson. Tapi kan kalau udah blow ya gimana lagi tuh kejadiannya. Oke, saat ini yang ada di sana, Pak, di TKP, apakah masih ada korban yang belum diangkut atau seperti apa, Pak? Semua udah habis. Semua udah diangkut semua. Kira-kira ada berapa orang, Pak, korbannya, Pak, yang Bapak lihat? 10 ya, 10 orang. 10 orang. 10 orang itu yang meninggal dunia atau luka, Pak? Ya yang meninggal 10. Oh, meninggal 10. Kalau tambah nggak tahu saya. Ya kalau tambah nggak tahu saya tuh 10. Sementara yang di tempat kejadian tuh 10 orang. Oke, baik. Terima kasih Pak Iskandar atas keterangan Anda. Selamat beraktivitas kembali. Dan saudara, tadi kita sudah mendapatkan informasi dari salah satu saksi mata yang ada di sana, Pak Iskandar, yang mengatakan bahwa sebelum kejadian sempat terdengar ada suara klakson, baru kemudian diiringi dengan kejadian di mana truk tronton menabrak angkot, dan yang dikatakan oleh saksi tersebut adalah 10 orang yang meninggal dunia, keseluruhannya adalah penumpang dari angkot. Dan menurut informasi yang kami dapatkan, saudara, angkot ini membawa rombongan ibu-ibu pengajian dari arah Magelang menuju ke Purworejo. Kita akan bergabung dengan pengamat transportasi, Joko Setijowarno. Pak Joko, selamat siang Pak Joko. Selamat siang Pak Joko, dengan Bella di studio Bapak. Ya, selamat siang Mbak Bella, suara saya kedengaran? Siap, kedengaran Bapak, suaranya jelas sekali. Pak Joko, bagaimana Anda melihat 2 hari berturut-turut ada kecelakaan yang kali ini melibatkan truk tronton dan juga angkot? Kemarin di Padang Panjang ada truk. Seperti apa Pak Joko melihatnya, Pak? Ya, ini kan akar masalahnya kan memang anggaran-anggaran untuk keselamatan itu dipangkas semua, ya. Jadi fungsi pengawasan, fungsi pemeliharaan keselamatan itu sudah nggak ada anggaran lagi, ya. Dan ini saya kira akan berulang lagi, tinggal di daerah mana itu kan. Jadi ini kita berharap Menteri Perhubungannya jangan pasif lah ya, harus proaktif. Anggaran itu penting. Kita tidak bisa tanpa anggaran berharap ada keselamatan makin baik ya. Akar masalahnya di situ. Belum lagi KNKT sebagai institusi yang menginvestigasi juga anggarannya dipangkas. Padahal kecelakaan kita tuh sudah makin tinggi. Hanya Lebaran aja dia turun. Setelah itu melesat angka-angka kecelakaan yang terjadi. Kalau kita lihat kemarin meninggal 12, ini saya dengar baru 10 orang, ya. Belum lagi nanti yang luka berat, ringan, ini juga bisa menjadi korban berikutnya. Mudah-mudahan ini yang tidak begitu berat lagi, kita harapkan agar pemerintah benar-benar seriuslah menangani persoalan keselamatan. Banyak hal yang harus dilakukan sebenarnya kalau bicara keselamatan seperti ini. Yang darurat yang pertama kali harus dilakukan ketika untuk penanganan dan pencegahan ke depannya agar kecelakaan tidak terjadi apa Pak Joko?
Kita itu berharap agar Menteri Perhubungan itu bicara masalah keselamatan. Ya, di darat itu dulu pernah ada Direktorat Keselamatan Transportasi Darat (KTD). Itu hilang. Kita sudah minta itu dihidupkan kembali agar itu melakukan pembinaan, pengawasan, riset-riset mengenai keselamatan. Ya, juga merevisi Undang-Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan agar KNKT bisa menginvestigasi lebih mendalam seperti halnya 3 undang-undang yang lain, Undang-Undang Perkeretaapian, Undang-Undang Perhubungan, kemudian Undang-Undang Pelayaran. KNKT bisa masuk ke sana, bukan investigasi. Sementara di undang-undang itu tidak bisa, ya, karena memang ini lemahnya di regulasi. Belum lagi kalau kita bicara penyebabnya ini adalah, mungkin ini ada angkutan, kalau nggak salah saya belum baca ini ya, apakah ini juga angkutan barang. Itu juga ruwet urusannya. Kalau angkutan barang ini memang ada rencana target tahun depan, tapi saya apresiasi lah semangatnya, tapi saya nggak yakin akhir tahun depan itu bisa beres. Urusannya masih banyak, ya. Dengarkan jangan regulator, tapi dengarkan operator, ya, karena mereka adalah orang-orang yang langsung berhubungan dengan di lapangan. Ini penting, ya, kalau kita ingin bereskan masalah keselamatan. Ini sudah kondisinya darurat keselamatan transportasi, ya, gitu Mbak. Oke, selain memang tadi ada Direktorat Keselamatan Transportasi Jalan yang dihapuskan, juga harus ada revisi Undang-Undang Keselamatan Darat. Mana lagi sih Pak yang harusnya segera diperbaiki? Agarnya kan kalau kita lihat yang kena justru ya masyarakat gitu loh. Kalau kemarin mudik kita lihat aman-aman aja, malah sekarang geser arus mudik malah jadi banyak kecelakaan gitu Pak. Ini persoalan anggaran juga Mbak. Jadi cukup banyak program-program keselamatan yang anggarannya dipangkas demi efisiensi. Silakan efisiensi anggaran, tapi yang menyangkut keselamatan ini jangan dipangkas. Sehingga sekarang fungsi pembinaan, pengawasan, ya, pemeliharaan fasilitas keselamatan itu sudah tidak ada lagi anggaran. Di daerah, kalau kita bicara ada balai BPTD, Balai Pengelola Transportasi Darat. Fungsinya adalah kepanjangan tangan pusat untuk di daerah agar mereka ada koordinasi dengan pemerintah daerah. Namun itu tidak bisa dilakukan karena anggarannya tidak ada untuk mereka keliling ke daerah. Pembinaan pada operator, pada pengemudi, tidak ada anggarannya. Ada program SMK, Sistem Manajemen Keselamatan, untuk angkutan umum, juga tidak berjalan. Ya, karena tidak dianggarkan. Saya kira ini Menteri Perhubungan langsung menghadap Presiden agar ini benar-benar serius ditangani masalah keselamatan. Percuma kita mendidik SDM kita unggul karena MBK-nya bagus, tapi mati konyol di jalan karena kecelakaan. Jadi nggak ada artinya seperti membuat manusia unggul yang akhirnya meregang nyawa di jalan. Ini seperti arisan nyawa di jalan raya di Indonesia. Oke Pak Joko, tadi kalau marilah kita berandai-andai kalau seandainya memang kemudian Menteri Perhubungan sudah langsung melapor ke Presiden, kemudian tadi tuntutan untuk ngerevisi sudah dilakukan, ada Direktorat Keselamatan juga. Lalu apakah efektif pengawasannya di lapangan Pak? Karena kan sebenarnya kalau kita lihat ini truk trontonnya lagi-lagi reatannya remnya blong gitu. Itu kan berarti pengawasan di lapangannya yang tidak jalan. Ya, kalau ini bicara angkutan barang itu akan lebih luas lagi. Ada sekitar 13 institusi yang berhubungan dengan aktivitas logistik. Ya, transportasi ini negara belum menganggap dia sebagai penentu untuk pertumbuhan ekonomi. Kita lihat pada saat Lebaran dulu itu mereka hanya libur tidak boleh 3 sampai 5 hari. Sekarang 16 hari. Itu kan begitu lama dan itu nanti berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi tanpa disadari. Itu menjadi hambatan buat pemerintah juga gitu ya. Nah, untuk logistik ini benar-benar serius ya. Di sana harus dimasukkan program pemberantasan pungli. Pungli logistik itu mulai yang baju seragam sampai tidak pakai baju. Ya. Itu harus masukkan. Kemudian upah standar pengemudi truk harus ada. Selama ini kita tidak memperhatikan
kesejahteraan dan keselamatan pengemudi truk. Ya, di pelabuhan ya mereka harus membayar katakanlah dulu 17.000, sekarang menjadi 20.000. Tetapi fasilitas kenyamanan mereka di pelabuhan tidak ada. Ya, ini miris juga ya kalau semuanya nanti apalagi ditimpakan pada pengemudi. Kita kesulitan Indonesia mencari pengemudi angkutan barang maupun bus karena mereka banyak beralih profesi. Karena menjadi pengemudi truk bus itu tidak membuatkan mereka sejahtera, terutama angkutan truk ini. Jadi sekarang di Indonesia lebih banyak truk ketimbang pengemudinya. Ya. Jadi yang mereka punya kesempatan di luar, mereka akan beralih. Ini harus ada gerak cepat ya dari pemerintah, ya Presiden harus turun tangan, segera Perpres itu diselesaikan dan memasukkan program pemberantasan pungli logistik. Yang kedua, memasukkan yang namanya upah standar untuk pengemudi. Gitu. Baik Pak Joko, kita tahan dulu sejenak Bapak karena kami akan kembali usai jeda. Saudara, tetaplah bersama kami di Breaking News Kompas TV.